Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhalul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yawmina hadha لا يوم البعث والدين. حضرات المشايخ الكرامين، أصحاب المعاهد، أصحاب الطرق الصوفية، أصحاب المدارس، الأساتذة العريقة من بلاد المرحوم المغفور له إن شاء الله pahlawan nasional dari Haji Raden Makmun Nawawi Alhamdulillah birahmatillah sa'ah, Kiai Haji Jamaluddin Nawawi, Mas Faiz yang saya hormati, ada sahabat saya Mas Nur Fuad, Bapak Bupati atau Pejabat Bupati yang saya hormati, Pak Jani Wandoni, Bapak Jani, Bapak sekalian yang saya hormati, Maulid Nabi itu bisa dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana Rasulullah dilahirkan. Kalau kita katakan maulud, yang kita hormati bayinya, bayi yang dilahirkan. Sama saja, orang Cirebon bilangnya maulud, orang Betawi maulid, sama saja, tujuannya sama. Kita bergembira mengenang kembali hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi diutus, atau ketika Nabi lahir, ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Bisa saya sebut namanya antara lain Qus al-Ayadi, Antar al-Absi, Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, yang bisa baca tulis. Lihatnya, hal lainnya ummiyin, buta huruf, termasuk beliau Nabi Muhammad juga buta. Gak bisa baca, gak bisa nulis, gak pernah ngaji, gak pernah sekolah, gak pernah kursus, gak pernah training, gak pernah melancong keluar negeri, gak pernah. Ketika itu zaman jahiliyah yang dihormati oleh masyarakat satu penyair. Oh, penyair dihormati masyarakat. Sekarang gitu ya, sekarang gitu ya, penyanyi ya. Nah, pendatang penyanyi 50 juta berani. Jadi waktu zaman jahiliyah Bu, orang yang paling berharga nomor satu penyanyi, penyair, syu'ara, pujangga, wah itu dihormatin orang. Yang kedua kahin, kahana, dukun paranormal, sama juga sekarang ya, sama ya. Wah, dekat-dekat pil pres, pilek, paling dukun nih. Kalau seperti saya nggak laris saya. Ya laris tapi murah nih. Kalau dukun berapa saja mau. Yang ketiga sahir, tukang sihir, tukang santet, yang bisa mencelakakan musuh. Jadi zaman jahiliyah, zaman paling dolalin mubin, sesat. Di samping ummiyin, tidak ada pendidikan, buta huruf, dan zaman yang paling sesat di situ. Tidak punya agama, tidak punya kitab suci, tidak ngerti wahyu, apa itu wahyu Nabi ngerti. Tidak ngerti adab, santun, sopan santun.
nggak ngerti pendidikan, undang-undang, aturan. Itulah gambaran masyarakat Pernah terjadi perang 40 tahun, namanya perang Fijar. Hanya gara-gara ontanya suku ini dicuri, disebelah, dimakan oleh suku yang lain. Itu perangnya sampai 40 tahun. Rasulullah waktu itu usia 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib ikut perang, membantu membawakan anak panahnya, membawakan senjatanya. 40 tahun hanya gara-gara onta dicuri. Kalau kita di sini agar sapi lah, sapi dicuri, perangnya berapa tahun? Namanya perang Fijar. Kalau punya anak perempuan dianggap sial. Sial perempuan itu. Soal sekarang ada ya? Ada kok? Kalau punya perempuan lagi. Yang sial itu. Enggak jawab. Sekarang kita enggak ya. Tapi ada tuh ada orang perempuan lagi. Kalau punya laki-laki harus kawin lagi punya laki-laki lah. Pas. Kalau punya anak perempuan dianggap sial, maka dikubur hidup-hidup. Sejak begitu lahir kubur. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, dinikah sendiri oleh anaknya. Namanya zaman jahiliyah. Di tengah-tengah seperti itu, Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar membangun masyarakat jahiliyah, agamanya, karakternya, peradabannya, kemajuannya. Ya Allah, kalau bangun orang Bekasi gampang, sudah melakbur semua. Jadi rata-rata alias SMA lah. Ini Nabi Muhammad membangun masyarakat yang betul-betul biadab jahiliyah. Oleh Allah, Nabi Muhammad diberi tugas risalah samawiyah ilahiyah agar membangun masyarakat Arab yang jahiliyah. Nah, Tuhan atau Allah memberikan guidance, petunjuk kepada Nabi. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masyarakat yang ummiyin bertahun dan dhalalin mubin yang sesat dibangun oleh Rasulullah. Langkah pertama, yatlu 'alaihim ayat, dibacakan Al-Quran kepada mereka. Langkah pertama ini, yatlu 'alaihim ayat. Oleh karena itu, mubaligh, penceramah harus dan diomongkan, disampaikan berdasarkan Al-Quran. Harus. Bukan hanya 1 jam pidato yang lucu saja, ketawa-ketawa. Ada yang mencaci maki saja. Jokodok lah. Gak boleh. Mencaci maki gak boleh. Kritik harus, tapi mencaci maki gak boleh. Gustur buta mata, buta hati, Said Akil, bego, goblok. Cuman sama. Bukan mau itu hasanah namanya, bukan. Kalau kita mau betul-betul mau itu hasanah, mencerdaskan masyarakat, pertama harus berdasarkan tilawatil Quran. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, orang kaget. Ini Muhammad dari mana ya? Gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah berguru. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang indah bahasanya, dan berkualitas isinya luar biasa. Ada yang menuduh Muhammad syair, pujangga, senang baca pantun. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Ada yang mengatakan Muhammad itu penyair. Bukan. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Saya tidak ngajari Muhammad
bersyair, berpantun, berpuisi. Enggak. Dari bahasa Muhammad bukan syair. Oh, Muhammad itu yang mantra-mantra perdukunan paranormal. Quran menjawab, wa ma huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Oh, Muhammad itu tukang sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Sihir Muhammad yang dibaca, bukan sihir. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Muhammad adalah wahyu dari Allah langsung, tanpa belajar, tanpa guru, tanpa ustaz, tanpa kiai. Langsung Allah perintah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Muhammad. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat Arab. Terjadi pro kontra, yang anti, yang menolak banyak, karena Muhammad mencaci maki berhala, Muhammad menghina berhala. Padahal kami ada yang gini alasannya. Padahal kami bisnisnya jual berhala, bisnisnya tuh ekspor berhala. Ya kalau berhala dilarang, mati dong ekonomi saya. Saya bisnisnya itu perdagangan berhala kok. Ada lagi yang karena dia keren, hancur nanti nama saya. Gak keren saya ini. Saya kan elit. Masih Muhammad yang kemarin sore yang buta huruf, yatim piatu. Ada lagi yang kalau ikut Muhammad, minum marak dilarang, zina dilarang, perbudakan dilarang. Gak usah. Kalau ikut Muhammad, tidak bisa zina, tidak bisa minum marak, tidak bisa judi. Ada kayak gitu sekarang, ada nggak? Kalau ikut kiai nanti nggak bisa ini, nggak boleh ini, ada sekarang? Berarti iya. Ada lagi yang memang ideologi. Saya sudah punya keyakinan berhala, Yahud, Suwa, Wad, Hubal, Lata, mana orang berhala. Itu ada Tuhan. Dah, ideologi itu. Saya nggak bisa berubah. Tanpa dasar teologis, tanpa dasar filosofis, pokoknya ini ada Tuhan. Tidak ada karena ideologi. Sekarang sama sekarang juga. Ada yang karena tidak mau ikut kiai, ikut ulama ideologis. Ada yang karena nanti dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada yang masa saya ikut ngaji di musola yang jelek kayak gini. Kalau mau saya di hotel bintang 5 dong. Diskusi, seminar, masa di musola jelek kayak gini. Bersama-sama tukang beca, tukang suruh bajai, tukang ketoprak. Gengsi amat. Ini ada yang gitu. Tapi ada pula yang menerima hidayah dari Al-Qur'an. Contohnya yang terkenal, Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berburu di padang pasir 2 minggu. Pulang dari berburu masuk Mekah, mendengar adik perempuannya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'ad bin Amr bin Tufayl masuk Islam. Apa-apaan adik saya ini? Datang rumahnya, saya tempelin adik saya ini. Sampai di sana, di pintu rumahnya, adiknya Umar lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Umar mendengar adiknya baca itu. Angkat rumput, bahasa Jawa,
lemes, terduduk. Yang tengok saya tempel ini, apa namanya bahasa apa? Bahasa Sunda Taman Lesman. Bahasa saya lesu, lemes, terduduk, keluar keringat dingin. Karena ngerti artinya, kalau kalian ngajarnya kan terang-terang aja, melamun ya. Di banyak Al-Quran malah menguap, nggak bisa. Umar waktu itu tersentuh hatinya. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu nama Nabi. Toha, wahai Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran membuat kamu celaka. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turunkan sebagai peringatan bagi orang yang mau diberi peringatan. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam semesta dari aras sampai ujung alam. Itu Sayyidina Umar mendengarkan itu. Yang tadi mau nempeleng kehilangan tenaga, malah terduduk malah. Akhirnya dia tanya, Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Oh di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ketok pintu, Rasulullah di dalam rumah dan sedang dengan para sahabatnya. Para sahabat ketakutan. Kalau Umar itu jawara, Aiman lah. Mau apa ini Umar ini? Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu, Umar masuk, memeluk Rasulullah dan menyatakan masuk karena dengan baca Al-Quran. Kata Rasulullah, ini terijabahnya doa saya dengan salah satu Umar. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Saya tadi malam berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Kalau nggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kalau salah satu dua orang masuk Islam kuat ini. Kalau tokoh masyarakat. Betul, begitu Umar masuk Islam, apa kata Umar? Rasulullah dan para teman-teman, kalau mau sholat, terang-terangan di Masjidil Haram, ada saya bikinnya. Di sini ada kayak gitu, Harus ada gitu. Yang perjuangan harus ada kayak gitu. Perjuangan harus ada kayak gitu. Terus kan, saya bikinnya, dan gitu ada yang gini. Ada yang sini kayak gitu. Terus kan perjuangan, saya bikinnya, ada saya, khawatir, jangan takut. Ada kayak gitu. Harus ada Umar di sini harus ada apa ini? Siap berkorban. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, para sahabat sholat terang-terangan di Masjidil Haram. Ada Umar backingnya, orang gak berani lagi mengganggu. Nah, ini salah satu orang yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Itu pertama. Nah, tentang Al-Quran dulu. Al-Quran pertama kali ditulis zaman Nabi Muhammad, tulisannya tidak sempurna, titik saja tidak ada. Kalau para sahabat bisa harus sabar. Ba, ta, nun, ya sama, gak ada bedanya. Jim, ha, ko, sama. Dal, gak ada bedanya, gak ada titiknya. Zaman Rasulullah, para sahabat bisa baca yang benar. Setelah generasi baru, setelah sahabat sudah pada meninggal, generasi tabi'in kesulitan baca Quran. Maka ada orang berjasa besar menyempurnakan tulisan Al-Quran, tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, menyempurnakan tulisan Arab dengan huruf. Namanya Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Al-Arsi namanya, gak sulit ya? Biasanya Toto, Supardi.
Cecep, Dadang. Imam Abu Al-Ghazali tahun 59 Hijriah menggagas titik batu satu di bawah, ta dua di atas, ta tiga di atas, jim titik di tengah, ha non titik, ko di atas, dan seterusnya. Baru masyarakat merasa mudah membaca Al-Quran. Tapi setelah generasi yang akan datang lagi masih kesulitan, walaupun ada titik. Maka ada ulama besar yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Siapa? Pak Khalil. Apa itu? Berkelaskar, menggagas harokat fathah, dhamma, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, tasdid. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Bang Holil. Kalau bikin titik siapa? Ini sarapannya ampas kelapa sih ya. Kelapa sudah diperes, sudah ambil sarinya masih dimakan. Kasih mention jadi gitu otaknya. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Saya nggak senang nasi goreng, saya senang nasi goreng. Tapi nasinya baru. Jangan nasi goreng sudah nasinya 2 hari basi, digoreng lagi. Kasih mention. Jadi otaknya itu. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Kalau baca Quran salah, jangan dapat pahala, bahkan dapat laknat. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangan dapat pahala, dapat laknat. Maka ada seorang ulama berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Apa? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224. Bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid 200 tahun Nabi sudah meninggal, baru ada tajwid. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, magazin, majaiz, urmad, urhalak. Paham bukan? Yang bikin ilmu tajwid sehingga kita baca Qurannya benar. Ya Allah, ini ulama yang berjasa terhadap agama Islam, yang berjasa pada umat Islam. Jika kita baca Quran benar semua ini, sudah ada titik, ada harokat, ada ilmu tajwid, tinggal baca saja sudah. Islam itu maju dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan demo, bukan dengan takbir. Enggak akan maju. Ayo, setelah 212, apa kemajuan Islam? Apa yang dapat oleh Islam? Enggak ada. Yang memajukan agama Islam, ilmu pengetahuan, ilmu. Ini ulama ini bikin titik, bikin harokat, bikin tajwid. Ini yang berjasa besar. Paham tidak? Coba kalau nggak ada titik sampai sekarang bisa baca? Kalau nggak ada harokat sampai sekarang bisa baca? Kalau nggak ada ilmu tajwid sampai sekarang bisa benar bacanya? Ada lagi ulama berjasa besar tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Gelisah. Banyak sekali hadis palsu, pola Rasulullah tapi enggak bohong. Maka Khalifah Umar memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Siapa? Syihabuddin Romahul Muzi. Syekh, bisa nggak bikin ilmu metode menseleksi hadis mana benar mana nggak benar? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi menghadap Raja Umar bin Abdul Aziz, sudah siap ilmunya. Raja, namanya ilmu mustalahul hadis sahih. Syaratnya ada 4. Kalau antara murid dan guru ketemu, kedua gurunya thiqah, bisa dipercaya.
tidak pernah mencuri sendal di masjid. Yang ketiga, dobit, cerdas, tidak pernah lupa hafalannya. Yang keempat, adil, dia berperilaku lempeng, lurus, baru namanya hadis sahih. Kurang satu syaratnya, turun hadis hasan. Kurang dua syaratnya, turun hadis dhaif. Dhaif itu macam-macam, maqtu', munqati', mauquf, mursal, mu'allal, mu'an'an, munkar, makdzub. Ini yang memajukan agama Islam. Coba kalau nggak ada yang masalah hadis palsu sama bergambar. Rasulullah berkata begitu. Paham tidak Bu? Paham tidak? Berjasa tidak? Siapa namanya? Yang berjasa siapa namanya? Syihabuddin Romahur-Muzi. Syihabuddin Romahur-Muzi. Dulu kita P3 itu. Kita P3 namanya Romi Romahur-Muzi. Mantan kita P3. Ada lagi orang baca Quran, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Baca yang benar. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, grammar Arab yang penggagas namanya Umar, namanya Amr bin Unbur. Siapa? Amr bin Unbur. Yang terkenal dengan panggilan Imam Sibawe. Baru ada istilah mubtada, khobar, ismu kana, khobar kana, ismu inna, khobar inna, fa'il, ibu fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Paham tidak? Siapa namanya bikin? Ini yang berjasa besar. Pemadaman Islam ini orangnya. Waktu yang sampai 12. Ada lagi ulama besar, berjasa besar, Imam Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i. Nama lengkapnya nih, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Baid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Huzah, Palestina sekarang sudah dikumpulin. Itu tempat lahirnya Syafi'i itu. Di Huzah itu pasti. Tahun 150 Hijriah, wafat di Mesir tahun 204. Jadi umurnya hanya 54. Tua saya 71 ini. 71 umur berapa? 71 saya ini. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55. Bapaknya Gus Dur Wahid Hashim pernah datang sini ya? Datang sini ketemu dengan Kiai Nawawi. 39 tahun wafat. Beliau adalah tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Muhammad Hatta, Abdus Salim, Khalil Mudakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hashim. Tim 9 wafat usia 39. Jadi ada orang usianya pendek tapi barokah, ada orang usianya panjang. Tiga ada berkahnya cuma lumayan suara satu tapi bukan. Cuma yang pilihan umum suara satu nama suara. Syukur-syukur orang Bekasi atau orang mana Cibaru saya umurnya panjang ala barokatillah. Tapi kalau panjang gak ada manfaatnya, ya apa gunanya panjang? Dan Imam Syafi'i dapat surat dari seorang gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Mawaro An-Nahr. Bahasa Arabnya tapi yang Afghanistan di sekitarnya lah. Tanzania. Isi surat, Imam,
saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Kalau gubernur saya gubernur tadi. Gubernur. Akhir surat siapa? Rabi' sini. Ada surat dari gubernur. Ayo kita balas. Naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat. Membalas menjawab. Imam Syafi'i dikte, imla, Rabi' nulis, menjawab, membalas suratnya gubernur. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i 300 halaman. Itulah yang terkena dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Sini, ada di sini, dibaca itu. Apa isinya? Jadi surat jadi kitab, surat Syafi'i jadi kitab, namanya kitab Ar-Risalah, surat. Isinya apa? Ini ringkas saja, ringkas pun sulit apalagi. Kalau panjang 2 tahun kita gampang. Gubernur, kalau Bapak ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Bayan ilahi, penjelasan dari Allah. Ayat Quran tidak sama. Ayat Quran itu tidak sama, Bu. Tipenya ada ayat muhkamah yang sudah jelas, tidak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, Allah satu, gak usah tafsir. Ada ayat masih remeng-remeng, mutasyabihat, butuh tafsir. Mana contohnya? Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Apa senggolan itu? Kata yang Syafi'i senggolan. Syahwat gak syahwat, sengaja gak sengaja, kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudhu, senggolan gak sengaja, gak syahwat, batal wudhunya. Syafi'i. Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat, batal. Kalau gak syahwat gak apa-apa. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saling memeluk, saling merangkul, batal. Kalau pegang saja, tawaf dipegang, gak batal. Tawaf istri dipegang, tawaf jangan lepas, gak batal. Itu Imam Hambali. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, peluk-pelukan, sengaja, syahwat, asal jangan yang satu, gak batal. Tahu yang satu? Tahu yang satu, Bu? Kerjaannya juga, kerjaan. Itu Imam Hanafi. Imam Hanafi lama senatnya, istilahnya bahasa jima, lama senatnya. Namanya ayat apa namanya? Mutasyabihah. Namanya? Mutasyabihah. Kalau qul wadahad muhkamah. Itu cerdasan. Nomor 2 ada ayat ammah, ada ayat khassah. Ayat perintah umum. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimis sholah. Wajib sholat, wajib sholat. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada ayat khusus, wajib perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiruna an sayyi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min al-anhar. Ayo keluar dari rumah. Kamu bunuh atau kamu terbunuh orang kafir, masuk surga. Hidup bidadari cantik, sudah siap dipakai telanjang sudah. Pahamnya waktu aman kayak gini bom jadi pengantin katanya. Siap saya jadi pengantin, bom bunuh diri. Ayat itu walaupun perintah perang, perintah itu, tapi kalau lagi perang, apaan? Coba kalau nggak ngerti turunnya ayat, sababun nuzul. Madinah dikepung 10.000. Di dalam kota Madinah orang Islam hanya 700. Nabi bikin parit kondak supaya tidak bisa masuk ke kota. Begitu datang pasukan orang Quraisy, ada kuda yang besar, bisa loncat banyak kuda yang besar, bisa loncat parit. Sahabat ketakutan, sembunyi di rumah.
turun ayat itu. Jangan sembunyi, keluar dari rumah. Lawan itu mereka. Kamu mati, atau kamu yang bisa membunuh, surga balasannya. Jadi menafsir Quran teh harusnya asbabun. Langsung udah baca pesan kilat 2 minggu langsung jenggot panjang, gamis cingkrang, tidak hitam, bom. Mati syahid, sangit bukan syahid. Ada Ansar Daulah, ada Ansar Tauhid. Ansar Tauhid non-muslim halal darahnya. Gereja boleh dibom. Abu Bakar Bashir, Amrozi, Al-Ghufran, Al-Imran, Mukhlas, Imam Samudra. Kalau Ansar Daulah, kita ini juga yang menerima Pancasila, yang enggak menjalankan Islam, halal darahnya kita ini. Saya menjalankan Ansar Daulah yang bom masjid, menusuk Pak Wiranto, masih di Cirebon, Polresta lagi sholat Jumat dibom, menusuk polisi lagi sholat di Blok M. Ansarud Daulah, JAD. Paham tidak? Afghanistan tuh, Afghanistan lagi sholat Jumat dibom, lagi maulid Nabi dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran presidennya. Syekh Burhanuddin Rabbani dibunuh, kafir, anti Amerika. Penyanyi perempuan lagi nyanyi dibunuh, perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh tidak haram. Coba itu cara berpikir mereka. Ya Bekasi tempatnya sebetulnya. Tempatnya kan? Bekasi tempatnya bukan? Jauh. Belakangan yang pegawai KAI juga itu ketangkap, Bekasi juga itu. Bukan langsung karena KAI. Ayah Bekasi gitu. Cirebon masih gak ketinggalan ada. Saifuddin yang bom Hotel Marriott. Ada Saifuddin yang bom masjid Polresta Cirebon. Indramayu juga ada, Muazzam, bom Jalan Tamrin. Tegal juga Ali namanya, bom Jalan Tamrin. Ya Allah, ada semua. Pekalongan Abdul Aziz, Pemalang Umar Paket, Kendal Geringsing, Dulmatin. Ada yang internasional, Hambali Cianjur, sekarang dipenjara di Guantanamo di Amerika, internasional itu, ditakuti dunia itu. Alhamdulillah Cirebon nggak ketinggalan. Majalengka ada, Kuningan ada, Jalaksana, Kecamatan Jalaksana. Cibarusah, awas kalau ada awas. Ada lagi ayat Quran hakiki dan majazi. Maknanya realistis atau metaforis. Yang metaforis, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya, ya bahasa tangan. Kullu man 'alaiha fan baik wajib bigadil jalqom. Semua manusia akan mati kecuali wajahnya Allah, bukan wajah zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apa yang bendera merah putih emang seperti upacara Pak? Wajah rabbuka yang datang bukan Tuhan, perintahnya yang datang. Malaikat baris, wajah Allah buka, dan datanglah perintah Tuhan. Bukan Tuhan yang datang, bukan. Dikira seperti upacara Pak. Apa yang bendera merah putih pagi Senin dulu. Ini harus ngerti seperti ini. Ilmu ini Pak Bupati hanya di pesantren, tidak di sekolah. Nah itu sulul fiqh. Nah, ini cerita. Itu dari kita sudah tahu ini 4 semester. Sudah paham Al-Quran belum cukup, harus juga paham hadis. Kata siapa? Kata Syafi'i, betul. Dalam suratnya kepada siapa namanya gurunya? Yang nulis surat siapa? Syafi'i.
Ini sarapannya susu madu nih. Susu madu jangan telur sarapannya. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran sangat global. Contoh, tadi perintah sholat tadi 62 kali dalam Quran perintah sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu sehari semalam 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Ada? Kalau baca Quran, kalau jawabnya. Baca cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-kamil, ayat kursi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil berkat. Jadi di Quran itu Bu, di Quran perintah sholat 62 kali wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Gak ada. Silahkan baca Quran awal sampai akhir. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada enggak? Ya, adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekarang orang Islam 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Hadis sama Quran. Yes. Jadi kalau ada orang hanya berpegang pada Quran saja, tidak akan tahu nama sholat dan berapa kali sholat sehari semalam. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, malah yuhtamul kidb wal khata'. Hadisnya nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Namanya mutawatir namanya. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz baik, ada hadis ahad individual. Dan rincinya nanti lah gampang. Kenal dulu, kenal. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup kata siapa? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada yang nulis surat namanya sudah paham Quran, sudah paham hadis, akal harus dipakai. Coba Syafi'i, akal dipakai. Akal ulama, berapa orang Cibarusa. Akalnya ulama. Akal ulama ada 2 Bu. Ada ulama rame-rame kumpul musyawarah, akalnya cerdas, mengeluarkan keputusan, namanya ijma' konsensus. Contoh, ya contoh berapa? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ayat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumainah, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Quran tidak ada, hadis tidak ada. Katakan Islam 17. Itu dari mana itu? Dari akalnya ulama. Ijma'un. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut ulama, tidak ngerti rupanya sholat berapa. Kalau ada orang sholat, Ustaz sholat, bagus. Kita tanya, Ustaz, sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah, bohong. Yang gerejanya belajar dari ibu saya sejak kecil. Belajar ikut imam musola di sebelah rumah. Itu nanti imam musolanya dari kiainya dari gurunya dari kiainya dari gurunya, sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Ketuanya Zaid bin Thabit yang nulis Quran, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali, Muawiyah. Ketuanya Zaid bin Thabit. Punya anak namanya Kharijah punya murid Robi'ah punya murid Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Paham tidak? Kita tidak bisa sholat yang benar kalau tidak ikut Imam Syafi'i. Kita bisa sampilan dan misalnya. Ada lagi akal individual, akal sendiri-sendiri, nggak kumpul nggak.
Namanya kias. Namanya analogi. Ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamtili, Khitobi, Syari, Iqna'i. Yang saya akan terangkan 2 saja, 7 harus lagi nanti. 2 saja. Kias burhani, kias fakta. Apa? Fakta. Sabu-sabu narkoba haram apa halal? Yakin haram? Di Quran ada? Bisa enggak? Dari Quran ada Quran? Inna sabu ada hadis Rahu Al-Bukhari, betul? Itu hasil kias, namanya kias burhani. Kias apa? Ini barang faktanya memabukkan. Kalau memabukkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada. Innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khomer itu haram, perbuatan setan. Dan ini barang sama dengan khomer, berarti sama. Sedang khomer itu haram, berarti ini barang haram. Itu namanya burhani. Kalau mau basar, begini. Kalau mau basar, ada muskirun. Ini barang memabukkan. Itu namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Sedang memabukkan masuk dalam kategori khamr. Itu namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Itu namanya qaul syarih, legal statement. Wahada haram. Itu natijah sadiqah, positive conclusion. Saya pernah selama begini di Universitas Matana di BSD Katolik. Ini cara berpikir orang Islam. Bagaimana cara memahami syariat, bagaimana cara menginspirasi hadis. Itu sudah ada, nggak ada. Boleh baca aja kitab sini, selesai. Baru usul yang seperti usul fikih kita, kias, ijma, nggak ada. Ya. Ada kias nomor 2 Aulawi, jasa babu Aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh tidak? Tidak. Quran nggak melarang, Quran hanya melarang wala taqul lahuma wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua, nggak usah bentak, nggak usah ngomong kasar, tapelin aja. Boleh tidak? Kenapa nggak boleh? Pakai kias. Namanya kias Aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja tidak boleh haram. Kalau ngomong kasar saja tidak boleh dosa. Lebih-lebih fadil aula. Lebih. Ada lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina. Haram mendekati zina. Zinanya mendekati haram. Mendekati haram. Zinanya serius bukan bercanda bu. Jangan mendekati wala taqrabu. Kamu jangan mendekati zina. Yang diharamkan mendekati zina. Zinanya lebih-lebih. Namanya kias Aulawi. Zinanya lebih-lebih. Komodei. Apa maning? Jadi menjawab sih. Apa maning zinanya? Mendekati saja. Paham tidak? Ini namanya ilmu usulul fiqh. Apa namanya? Usulul fiqh. Nah, ijma' dan qiyas, akalnya ulama ijma' dan qiyas menghasilkan ilmu yang sangat penting bagi kita. Apa? Ilmu fikih, Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahalli, Ibna, Muhadzab, Majmu'. Ilmu fikih yang ngaji kita bab air, bab sholat, rukun sholat, syaratnya sholat, yang membatalkan sholat. Ilmu fikih yang kita ngaji itu hasil apa? Hasil apa itu? Ijma' dan qiyas.
Kalau nggak ada ijma qiyas, nggak ada ilmu fikih. Paham tidak? Nah, kalau ada orang tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang paling nomor 1 siapa? Imam Bukhari. Ya, saya juga tahu, masa saya nggak tahu. Saya juga mantan ketua BBN, masa nggak tahu hadis. Saya juga tahu hadis nomor 1 hadis Imam, tapi ente nggak tahu ini. Imam Bukhari yang hadisnya apal hadis 600.000. Imam Bukhari nomor 1 dalam bidang hadis itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Baca sampulnya saja, covernya kitab Bukhari. Gak usah dalamnya, gak usah. Baca sampulnya aja. Sahih Al-Bukhari, Jamak wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutafa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Ada begitunya. Bermadhab Syafi'i, Bukhari itu. NTSAG, gak mau bermadhab. Sekolah swasta, dosennya sering mencret, kamu sering bolos, bayar 20 juta, di wisuda SAG. Tidak mau taklid istihad. Nah, kesimpulannya saya terangkan, Imam Syafi'i berjasa gak? Berjasa tidak? Berjasa. Kalau nggak ada Imam Syafi'i, kita ngerti nggak tuh akal sholat, pakiyas, ngerti nggak itu? Satu lagi. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, siapa? Beliau baca Quran. Quran bukannya ulul nas, bukan awal akhir, awal akhir. Mendapatkan kesimpulan bahwa Allah itu harus punya sifat 20. Di Quran nggak ada mengatakan sifat Allah 20, nggak ada di Qurannya. Ini hasil kecerdasan beliau. Kesimpulan baca Quran, Allah harus punya sifat 20. Bahkan sifat wujud tidak ada di Quran. Ayo, kita baca Quran. Masih baca Quran, enggak? Innallaha sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Innal hayyun qayyum, maha hidup, ada. Innal bikulli syai'in alim, berilmu, ada. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa, qudrah, ada. Ayo, ada enggak? Innallaha wujud, ada enggak? Ada di Quran. Innallaha wujud, Allah itu ada. Tidak ada di Qurannya. Tapi menurut Imam Ash'ari justru ini sifat nomor 1, 20 juta. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Ayo bagaimana? Sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan Ahmad ada di masjid, itu karena ada yang ada. Kita ngomong ada itu, kita ngomong ada karena ada yang. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid karena ada yang. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham tidak? Ada. Yakin paham? Ada. Ayo kita ulangi. Ada. Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Nah, saya terangkan lagi, cepat saja. Kata ganti pronoun domir. Aku anak, engkau anta, dia gua. Silakan dipakai. Ana Sa'id, ana Khalid,
ana Abu Bakar, ana Muhammad, ana Maryam, ana Zainab, ana Tuti. Tapi nanti mati semua, harus semangat. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Gak ada Tuhan kecuali anak. Aku Tuhan. Bukan Hasan, bukan Abu Bakar, bukan Abu Solikin, bukan. Aku siapa ini? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Illa anak. Artinya la wujuda illa anak. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la anak illa anak. Tidak ada aku kecuali aku. Udah mati semua, aku Hasan, Abu Bakar, Toto, Solikin, Maryam, Zainab. Udah mati semua, tinggal aku yang satu dan tidak mati. Aku Allah. Paham? Begitu pula anta Muhammad, anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Maryam, anta Zainab, anta Fatimah. Mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta. Engkau siapa? Engkau siapa? Bukan Abu Hasan, bukan Abu Bakar, bukan Abu Ahmad. Udah mati semua udah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau yang lain gak ada. Selain Allah yang ada. Yang terakhir huwa, dia Hasan, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Maryam, dia Zainab, dia Fatimah. Mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sebenar-benarnya anak, aku. Yang sebenar-benarnya anta, engkau. Yang sebenarnya dia, huwa, siapa? Allah. Aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Aku Ahmad, aku Said. Pinjam. Aku Khalid, aku Hasan, aku Bakar, aku Toto, aku Fatimah, aku Dian, aku Tuti, Fatih, Zainab. Pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Gak jawab. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjami. Siapa tahu pulang dari sini sudah diambil, sudah gak bisa ngomong aku. Siapa tahu pulang dari sini diambil, gak bisa ngomong anak Fatimah, gak bisa lagi. Gak ngobrol warhamhu sudah. Inna wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ini mengaku, mengatakan aku, engkau, dia, mengaku ada. Aku Said, engkau Said, dia Said. Bukan mengaku aku ini ada. Eksis. Tapi sebenarnya palsu, hanya pinjam dari keberadaannya Allah. Maka sifat wajib bagi Allah nomor satu, walaupun tidak ada dalam Quran sifat. Nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Kaum muhadir, kaum murid dan kaum bersifat mahaviyah. Paham tidak? Ini akidah al-sunnah wal yang menggagas ini namanya Imam Asy'ari, wafat tahun 324. Mantap tidak jadi orang NU? Syariahnya ikut Imam Syafi'i, Quran, hadis, ijma' qiyas. Akidah ikut Imam Asy'ari. Sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil 10, yang jaiz, yang boleh-boleh saja 1, sifat wajib bagi Rasulullah. Nomor 1, sidik jujur. Ada yang ngomong yang wajib jujur itu Rasulullah. Saya sih bukan Rasul, jadi yang wajib jujur itu Rasul.
jujur, nggak boleh bohong. Kalau kita bukan Rasulullah, jadi begitu sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Ya Allah. Kalau korupsi 100 juta masih ya, masih mendingan lah. Dipenjara 3 tahun beres. Tapi kalau 8 triliun membangkrutkan negara. Walau taba'al haqqa wa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Kalau hak kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, bangkrutlah kehidupan di muka bumi ini. Kalau korupsi 100 juta merugikan negara, 100 juta. Kalau 8 triliun membangkrutkan negara. Gara-gara hilang sifat suami tidak sidik, berantakan keluarga. Istri hilang sidik, berantakan keluarga. Betul nggak? Yang banyak yang tidak benar istri atau suami? Jawab. Yang tidak banyak tidak sidik, suami apa istri? Yang banyak tidak sidik, istri atau suami? Berarti gak ada yang benar nih. Gak ada yang benar nih. Kata ini istri, kata ini suami, dua-duanya gak ada yang sidik ini berarti. Marilah kita tiru akhlak Rasulullah SAW, belajar meniru akhlak Rasulullah. Quran tidak memuji Rasulullah ganteng, gagah, tampan. Quran tidak memuji Rasulullah pintar. Quran tidak memuji Rasulullah sukses. Tidak. Tapi yang dipuji dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau orang berakhlak mulia. Insya Allah. Betul? Siap? Siap? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Muter-muter di Australia, selama kota, di Melbourne, Canberra, terakhir di Sydney, belanja oleh-oleh. Dapat 2 kardus, sana kaos, gantungan kunci lah. Bawa ke hotel beresin, ternyata HP saya hilang. Saya cari-cari nggak ada, hilang deh. Besok pulang beli lagi Jakarta lah. Jam 10 mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dan ada satu orang mengembalikan HP saya. Ini bapak, HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Cibarusa, gimana? Itu akhlak itu. Itu akhlak itu, bukan agama. Agama Islam semua ini, ahli sunnah semua ini, akhlak. Satu lagi contoh, kalau tadi non-muslim, itu non-muslim itu. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 19 jam. Dari sini Dubai, juga Aljazair, Mali, 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Kairuni, Wasliyah. Di ibu kota Tembakau namanya. Orang Islam semua. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk gerasi, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, gak dicabut ya. Kira-kira kunci bangsa, sepeda motor di halaman, kuncinya belum diambil gantung, gimana kira-kira? Tadi siap meniru Rasulullah tadi. Ini biar siap Rasulullah. Coba, mulai besok ayo. Dicoba, mau siap dicoba? Mulai besok, sepeda motor tinggal di halaman. Coba. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa idhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Orang mau ke Cibarusa, yang tanyakan orangnya baik-baik nggak ya? Saya mau ke sana, baik-baik nggak ya? Waduh, hati-hati, saya pernah salah sholat di masjid, sepatu hilang. Saya aman. Orang sih semua, ada akhlaknya. Sekenal udah terkenal. Sekarang sebaliknya, mau kemana? Cibarusa, enak saya pernah ke sana, semua nawarin makan semua. Sampai saya bawa bekal, datang paket. Kami semua makan di rumah-rumah semua. Baik itu? Afghanistan 100% Muslim.
99% ahli sunnah Hanafi mazhabnya. Kalau kata Naksabandiyah, Habib bunuh-bunuhan sudah 40 tahun. Di jalan, di sekolah, di rumah sakit, di masjid, bom meledak. Ingin di sana? Ingin di sana? Islam semua tuh. Jepang, agamanya nggak jelas. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha. Namanya agama Shinto. Tapi tidak ada copet, nggak ada perampok, nggak ada calo. Kalau nggak ada calo itu. Di kota Tokyo nggak ada polisi. Supir tertib sendiri-sendiri. Tidak ada puntung satupun di jalan. Saya cerita bahwa di Indonesia itu polisi bisa disuap, hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Kaget orang Jepang. Bisa nggak ada hakim bisa disuap? Bukan takut neraka. Orang Jepang nggak ngerti neraka. Bukan takut dosa, orang Jepang nggak ngerti dosa. Kenapa nggak korupsi? Malu. Kalau saya korupsi, tersiar, tersebar, anak saya betapa malunya. Cucu malu, mertua malu, besan malu, mantu malu. Betul nggak? Malu tidak? Akhlak, malu akhlak. Malu akhlak. Al-haya dengan akhlak karimah. Malu nggak? Tapi jalan korupsinya. Manusia malu, tapi jalan lancar korupsinya. Orang Jepang malu kalau korupsi. Kalau saya tahu korupsi, anak, istri, cucu, ponakan, mertua, besan, akak, adik, malu semua nanti. Paman malu. Dicoba sifat malu, karakter malu diterapkan pada kita semuanya. Kalau tidak, insya Allah ala barakatillah, mudah-mudahan Kiai Ma'mun Nawawi diterima menjadi salah satu pahlawan nasional. Insya Allah saya bantu sebisa saya, insya Allah. Melalui harus ada seminar dulu, minimal 2 kali atau 3 kali diseminarkan, baru masuk ke Kemensos, nanti keputusan dari Kementerian Sosial dan Pak Presiden. Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih saya diundang ke sini. Ya, bisa cuma gini, bisanya lumayan daripada sepil. Bisa cuma gini, bisanya. Bicara politik nggak bisa, bicara ekonomi nggak bisa, bicara internet nggak bisa, mesin nggak bisa, ya bisa gini, bisa lumayan daripada sepil lah, daripada nggak ada. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن أن تجعلنا فرجا ومخرجا إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسمى وإشراق نور وجهك الأجل وبفضلك الكريم وجودك العظيم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن البر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى أبعاد يتهجموننا أم إلى عدم أمورنا إن لم يكن بغضب علينا فلا نبالي غير أن عافيته هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأصل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك رتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنه ليس في السماوات إلا وراء
ولا في الأرض ومرات، ولا في الجبال مدارات، ولا في النفوس قطرات، ولا في العيون لحظات، ولا في الأشجار ورقات، ولا في الأجسام حركات، إلا وهي بك عارفة ولك مشاهدة وعليك الدالة وفي بر الحيرة. فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر لنهضة العلماء قلوب المخلوقات، سخر لنا قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين بيسرهم علينا وبسر قبولا بسماها. رب يسر ولا تعسر وليأتنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ذلك لما خشى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد النبي الأمي والسلام سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Siap,